Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin sedikit tentang layering bahan aktif, terutama di produk-produknya Something. Jadi walaupun memang nggak sering ya, tapi masih ada beberapa pertanyaan di akunku, Mas boleh nggak bahan ini digabungkan dengan bahan itu gitu kan ya. Dan itu tuh sebenarnya sudah sering banget aku bahas, dan itu tuh pembahasannya udah lama banget, jadi buat follower lama, itu udah apal, aku bakalan jawab seperti apa, tapi untuk follower baru nih, mari kita sedikit update tentang seperti apa pandanganku terhadap layering bahan aktif. Jadi layering bahan aktif itu nggak bisa sesangklek itu, nggak bisa sesimpel itu ya. Ini sama ini nggak boleh, itu nggak bisa sesimpel itu. Jadi gampangnya gini deh, apakah retinol sama vitamin C itu nggak boleh dipakai bersamaan? Itu sebuah jawaban yang menurut aku tuh sangat-sangat nggak pasti, karena pertanyaan itu tergantung pada, pertama, kondisi kulit kita seperti apa. Jadi, kamu tahu antara skin type dengan skin condition itu berbeda. Kalau skin type itu, ya kulit kita seperti apa? Dari sononya terbentuknya seperti apa? Apakah memang tipenya itu berminyak? Apakah tipenya itu kering? Apakah tipenya itu normal atau kombinasi? Tapi untuk skin condition, itu adalah kondisi kita saat ini. Apakah kulit kita itu lagi dehidrasi? Apakah kulit kita itu lagi acne prone? Apakah dia sensitif? Atau aging gitu kan? Jadi, gabungan antara dua hal itu bakalan sangat berpengaruh banget kepada reaksi suatu produk. Kemudian masalah aktif itu sendiri, itu tuh bukan satu aktif yang satu tok ya. Maksudnya, kalau kita ngomongin tentang retinol, itu ada banyak banget ya. Untuk retinoid sendiri, mulai dari ada retinoid acid, kemudian ada hidroksipenakul retinoat, ada retinol, ada retinaldehid, ada retinol palmitat, ada retinilenoleat, ada macam-macam retinoid. Kemudian untuk vitamin C pun juga ada ascorbic acid, ada L-ascorbic acid, ada ethyl ascorbic acid, ada ascorbic glucoside, ada magnesium ascorbic phosphate, ada macam-macam jenis. Jadi, setiap karakter itu tuh beda-beda. Jadi, kita nggak bisa 100% langsung menyatakan, oh retinol sama vitamin C bakalan gini, oh retinol sama vitamin C kalau di layering bakalan gini. Nggak bisa sesimpel itu. Kemudian juga, suatu produk itu isinya juga bukan cuman bahan itu. Katakanlah misalkan nih, kamu ada sebuah serum vitamin C. Apakah isinya cuman vitamin C sama air? Nggak mungkin kan? Mesti ada macam-macam. Mungkin ada glutathione, bahkan kadang-kadang ditambah dengan niacinamide, kemudian ada pantenolnya, ada hyaluronic acid, dan macam-macam. Setiap produk itu punya karakter yang berbeda-beda, jadi kita tidak semudah itu ngejudge ini sama ini bakalan gini. Nggak sesimpel itu. Apalagi setiap orang itu punya reaksi yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Jadi makanya layering itu bakalan menurut aku tuh sangat-sangat random. Tapi hari ini aku mau membahas tentang 3 serumnya Something yang menurut aku tuh paling efektif, paling nampol, paling bagus hasilnya kalau dipakai itu bersamaan. Dan menurut aku itu tuh 3 produk itu kalau dipakai bersamaan itu kayaknya aman, kayaknya, karena seperti yang aku bilang tadi ya, itu bakal sangat-sangat berbeda. Tapi menurut aku itu bakalan aman untuk semua orang dan untuk semua skin condition dan skin type. Produknya itu apa aja? Yang pertama itu adalah niacinamide-nya, yang kedua adalah hyaluronic acid-nya, yang ketiga tentu saja favoritku itu adalah retinolnya. Jadi langsung dibahas aja satu-satu. Yang pertama adalah niacinamide plus moisture bead serum. Jadi isinya adalah niacinamide 10%, dimana aku tuh pernah baca itu punya grade yang paling tinggi. Jadi memang kualitasnya niacinamide-nya tuh memang bagus ini. Aku pernah bahas tentang packaging-nya ini, aku suka karena dia tuh sekalian kayak ngatur seberapa banyak produk yang mau dipakai gitu loh. Kemudian di mulut botolnya ini juga ada penahannya, jadi produknya itu nggak belepotan keluar. Teksturnya itu gel, dan menurut aku gampang banget diaplikasikan. Semua produknya Something, menurut aku tuh secara tekstur, aku suka, sangat cocok untuk kulitku yang oily acne prone. Nggak berat, nggak bikin kulitku oily, dan rasanya tuh masih nyaman untuk layering dengan apapun. Dia untuk semua jenis kulit, mulai dari kombinasi, sensitif, berminyak, sampai kering. Dia cocok untuk permasalahan kulit apa aja. Yang pertama adalah jerawat dan bekasnya. Jadi kamu tahu niacinamide itu fungsinya ada banyak banget. Yang paling kerasa kalau di aku itu adalah membuat natural moisturizing factor-nya itu menjadi lebih bagus, sehingga kulitku itu menjadi lebih lembab. Akhirnya permasalahan itu menjadi pelan-pelan tuh kayak mereda gitu loh. Jadi kamu tahu kulit kita itu punya sistem barrier kan. Jadi kalau kulit kita itu dilembabkan dengan optimal, maka sistem barriernya tuh juga menjadi lebih optimal, lebih bagus. Nggak gampang jerawatan, nggak gampang keriput, nggak gampang kering, hidrasinya juga terjaga, kayak gitu-gitulah. Kemudian yang kedua adalah membuat kulit kita itu lebih bright. Jadi noda bekas jerawat itu menjadi lebih cepat hilang, kemudian kulit yang tone warnanya tidak merata tuh menjadi lebih merata, gitu-gitulah. Pokoknya hubungannya dengan kelembapan plus juga berhubungan dengan brightening. Makanya dia cocok banget untuk kulit yang berjerawat dan ada bekasnya, karena kalau kulit kita itu lembab, natural moisturizing factor kita itu menjadi lebih bagus, skin barrier kita menjadi lebih oke, maka dia nggak gampang jerawatan. Plus noda bekas jerawatnya juga lebih gampang hilang gara-gara ada efek brightening-nya itu. Kemudian ada hyperpigmentation. Jadi untuk noda-noda gelap, kemudian ada area-area yang menggelap, nah itu juga dibantu sama niacinamide. Kemudian ada kusam, itu juga efek dari brightening-nya itu tadi. Ada garis halus. Jadi kalau kulit kita itu dilembabkan dan optimal, maka
fine line itu juga pasti bakalan lebih terisi. Kamu tahu beberapa fine line itu gara-gara kulit kita itu kayak kering, kurang hidrasi, kurang air. Jadi makanya kalau kulit kita itu lebih lembab, lebih penuh, lebih kenyal, si kerutannya itu juga pasti bakalan lebih tersamarkan. Kemudian kemerahan juga. Nah, si niacinamide itu karena memang dia itu berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab, maka ya kemerahan, iritasi itu jadi lebih teredam juga. Dan dia tuh juga berfungsi sebagai imunitas. Jadi kulit kita itu kayak lebih kebal ngono loh. Dia bisa dipakai untuk pagi dan malam. Sebenarnya terserah sih kamu mau pakai pagi, mau pakai malam, monggo silahkan. Tapi kalau aku jelas pasti adalah pagi dan malam. Jadi efek apa aja yang terasa? Yang pertama adalah imunitas kulit. Jadi kulit kita itu menjadi tidak gampang jerawatan, tidak gampang terjadi masalah. Pokoknya jadi lebih tough, lebih kebal, lebih kuat gitu loh. Kemudian juga bisa mengontrol produksi minyak. Jadi kelenjar minyak itu bakalan memproduksi minyak berlebih kalau kondisi kulitnya itu kayak kurang kelembapan. Jadi memang seperti itu sistemnya. Ketika kulit kita itu sudah lembab dengan optimal, maka kelenjar minyak pun juga ngontrol produksinya, jadi nggak terlalu banyak produksi minyak yang dihasilkan. Kemudian mengatasi hyperpigmentasi kulit, meredakan kemerahan pada kulit juga, dan meredakan keradangan dan membuat kulit lebih cerah. Jadi makanya niacinamide itu kompleks banget kerjanya, kayak ya sudah hampir semuanya kayak diatasi gitu kan. Jadi salah satu aktif favoritku adalah niacinamide. Jadi selain niacinamide, dia tuh juga mengandung ada allantoin sama gliserin itu yang berfungsi untuk melembabkan. Jadi rasanya tuh nggak cuma sekedar kayak niacinamide juga gitu, tapi berfungsi untuk melembabkan. Rasanya lebih ke arah humectant kalau menurut aku. Kemudian produk yang kedua ini adalah hyaluronic B5. Kemasannya sama kayak niacinamide, dia menurut aku juga untuk all skin type, all skin condition, untuk kombinasi, sensitif, berminyak, kering, bisa semuanya. Dia cocok untuk permasalahan kulit apa aja. Yang pertama adalah dehidrasi. Jadi, hyaluronic acid itu berfungsi sebagai humectant. Dia tuh menarik cairan dari sekelilingnya untuk ditaruh di permukaan kulit. Makanya ketika kulit kita itu mengalami dehidrasi, kurang air, hyaluronic acid itu berfungsi banget, membantu banget untuk membuat kulit kita itu lebih lembab. Kemudian yang kedua adalah pori-pori besar. Pori-pori besar itu kalau sepengalamanku ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah kondisi kulitnya itu kendur, jadi kayak kurang lembab. Yang kedua adalah pori-porinya itu tersumbat. Nah, untuk kondisi kulit yang kendur, kurang kelembapan, itu memang kita harus melembabkannya itu dengan optimal. Salah satunya dengan penggunaan humectant untuk melembabkan kulit kita, salah satunya ya dengan hyaluronic acid. Kemudian juga untuk kulit yang kusam. Kulit yang kusam ini beda kayak skin tone ya. Jadi ada skin tone yang cerah, tapi karena memang dia itu kering, dia kayak kurang memantulkan cahaya, jadi kayak kusam gitu loh. Nah, ini hyaluronic acid ini berfungsi untuk melembabkan kulit kita, jadi kulit kita lebih seger, kelihatan lebih cerah gitu loh, bukan kusam. Dia juga berfungsi untuk memudarkan garis halus. Jadi kamu tahu kulit yang kering, kulit yang dehidrasi itu kan pasti ada kerutan-kerutan gitu kan. Nah, ketika kulit kita itu sudah lembab dengan optimal, maka kerutan-kerutan itu juga pasti bakalan memudar. Kemudian juga bisa untuk iritasi, bahkan sampai di luka bakar. Jadi kamu tahu kalau kulit kita itu mengalami iritasi, dia itu butuh healing, butuh recovery. Nah, hyaluronic acid itu berfungsi membantu kulit kita itu healing lebih cepat. Dia mengandung ada 2% hyaluronic acid, kemudian ada vitamin B5 sama vitis vinifera seed extract. Dia bisa dipakai untuk pagi dan malam hari. Nah, menurut aku ini teksturnya tuh enak. Dia light. Jadi beberapa jenis hyaluronic acid yang kenceng ya, itu kadang-kadang tuh tacky, kadang-kadang tuh lengket. Nah, ini nggak ada lengket sama sekali. Ini juga biasanya di aku bisa untuk menggantikan hydrating toner. Jadi kalau udah pakai ini, aku bisa skip hydrating toner. Jadi setelah cleansing, aku langsung aplikasikan ini dalam kondisi setengah basah, karena kamu tahu sebuah humectant itu tuh butuh air. Jadi paling enak memang kondisinya itu jangan sampai kering. Jadi setengah basah aja langsung aplikasikan ini, kemudian di layer seberapa banyak aku butuh, karena sebuah hyaluronic acid itu kadang-kadang nggak cuma butuh satu layer, aku butuh banyak layer. Jadi mungkin 2 atau 3 layer sampai kulit itu bener-bener penuh dengan air, bener-bener rasanya tuh kenyang gitu. Baru setelah itu aku lanjut dengan moisturizer, kemudian sunscreen. Menurut aku yang paling kusuka dari sini adalah kenyamanannya. Jadi kayak dia tuh versatile, dia itu kayak nggak terlalu mikir, karena teksturnya tuh enak, aku bisa pakai seberapa banyak yang aku butuhkan, jadi nggak terlalu mikir pakainya. Karena tetap suatu hyaluronic acid tuh walaupun itu tuh aktif yang nggak terlalu neko-neko, tapi menurut aku tetap beberapa produk tuh butuh mikir, tapi kalau ini tuh nggak, ya udah pakai aja gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah retinolnya. Ini masih kemasan yang kecil, aku nggak tahu kapan mereka membuat kemasan yang besarnya, tapi menurut aku juga nggak perlu besar-besar sih, karena ini pakainya itu nggak terlalu banyak. Ini cuma dipakai untuk malam hari aja, dan aku cuma butuh 3 tetes, dimana segini ya menurut aku cukup sih.
3-4 bulannya masih bisa. Nah, ini yang spesial dari retinolnya ini tuh adalah enkapsulasi. Jadi kamu tahu, enkapsulasi retinol itu lebih gentle, karena memang dia tuh nggak langsung kontak dengan kulit. Jadi dia itu, si retinolnya itu kayak dikapsulasi gitu, dikasih pelindung gitu, baru setelah dia masuk ke dalam kulit kita, dia baru pecah kemudian aktif. Enaknya adalah dia itu tidak membuat, kamu tahu beberapa orang itu kalau pemakaian retinol di awal itu mulai dari purging, kemudian iritasi, kemerahan, bla bla kayak gitu kan. Nah, ini tuh aku kemarin nyobain ini tuh di awal tuh rasanya gentle banget. Aku nggak merasakan kulitku kemerahan, aku nggak merasakan kulitku kering, aku nggak merasakan kulitku gatal-gatal, nggak sama sekali pakai ini. Tapi setelah pemakaian 6 mingguan, jadi 1 bulan lebih, aku baru merasa bahwa wow, ini kenceng retinolnya, karena memang ini 1% retinol. Jadi rasanya ya kayak 1% retinol, rasanya kenceng. Nah, retinolnya ini bisa untuk kulit apa aja, dia untuk semua jenis kulit juga, mulai dari kombinasi, sensitif, berminyak, kering. Ya, untuk sensitif menurut aku masih bisa, terutama kalau kamu tuh di awal-awal, itu tuh masih sangat-sangat bisa, karena ini tuh di awal tuh rasanya kayak gentle banget. Kayak rasanya kayak retinol, rasanya ya, karena aku sudah terbiasa pakai retinol macam-macam. Ini tuh mungkin tingkat kegentleannya di awal itu kayaknya mungkin sekitar 0, sekian lah, 0,1 mungkin atau 0,2 rasanya ya. Tapi begitu sudah itu tadi sekitar 1 bulan lebih, baru aku merasa oh ini 1% retinol bener sih. Jadi retinol itu kan sebenarnya berfungsi untuk membuat turnover sel kita itu menjadi lebih cepat. Kamu tahu seiring bertambahnya usia, maka pergantian sel kita itu menjadi lebih lambat. Nah, retinol itu berfungsi untuk membuat sel-sel kita, sel-sel kulit kita itu pergantiannya lebih cepat, jadi efeknya macam-macam. Yang pertama adalah jerawat dan bekasnya. Jadi beberapa jenis jerawat itu kan gara-gara pori-pori ini yang tersumbat. Nah, karena turnovernya itu menjadi lebih cepat, penyumbatan juga menjadi lebih minimal. Kemudian juga bekasnya itu juga menjadi lebih cepat hilang, karena ya si selnya itu pergantiannya lebih cepat. Kemudian untuk hyperpigmentasi juga, lalu untuk kerutan. Nah, kerutan itu memang ya udah terbukti sih. Menurut aku anti-aging yang paling berasa anti-aging, yang membuat rasanya kulitku tuh kayak ya muda kembali, itu adalah retinol. Jadi kerutan-kerutan tuh kerasa banget, terutama kalau area-area sekitar mata gini, walaupun memang kita nggak boleh pakai retinol sampai ke mata ya, tapi areanya sekelilingnya tuh masih boleh, itu crossfitnya atau kerutannya itu menghilangnya itu lebih cepat kalau pakai retinol. Jadi untuk kulit-kulit yang kusam ini juga membuat kulit kita itu menjadi lebih bright juga. Beruntusan dan milia tentu saja, semua jenis akne menurut aku bisa diatasi dengan retinol. Ini sudah aku bukti nyata bahwa pemakaian retinol itu benar-benar membuat kulitku yang gampang banget berjerawat, jerawatnya itu terkontrol. Kemudian komedo juga dan pori-pori besar. Jadi karena memang kulit kita itu turnovernya menjadi lebih bagus, lebih kenyal, lebih penuh, maka pori-pori yang awalnya tuh menganga gara-gara kulit kita itu kayak kendur gitu. Karena kulit kita itu kencang, ya pori-porinya juga menjadi lebih halus, menjadi lebih tersamarkan. Selain retinol, dia tuh juga mengandung ceramide, makanya dia tuh punya efek untuk membuat kulit kita itu lebih kenyal, lebih lembab. Jadi tadi tentang 3 produknya Something, menurut aku tuh lebih enak kalau dipakainya itu bersamaan. Tapi bukan dalam artian kamu harus pakai 3-3-nya sekaligus dalam satu regimen gitu, sebenarnya enggak. Tergantung kamu pakainya itu milih-milihnya atau memilahnya itu seperti apa. Karena kita juga berhubungan dengan produk lain yang kamu pakai juga kan. Tapi intinya antara niacinamide, hyaluronic acid sama retinol itu memang paling enak kalau dipakai bersamaan. Jadi kalau aku layeringnya adalah yang pertama pakai dulu hyaluronic acidnya sampai kulitku tuh bener-bener kenyang dengan hyaluronic acid. Karena kalau aku konsepnya adalah humectant, emollient, disil dengan occlusive. Aku lebih suka kalau kulitku tuh pastikan dulu kenyang dengan humectant dulu. Jadi hyaluronic acid, kemudian serum-serum buat rebis yang humectant itu kenyang dulu di awal. Kemudian aku pakai emollient untuk tambahan, baru disil dengan occlusive. Jadi aku biasanya pakai dulu hyaluronic acidnya, mungkin 1 layer atau mungkin beberapa layer sampai kulitku tuh benar-benar kenyang. Kemudian tambahkan dengan niacinamide-nya. Ini enak banget kalau dipakai untuk pagi karena produk ini semuanya water based dan semuanya enteng dan tidak membuat kulitku tuh berminyak sama sekali. Ini perfect untuk pagi hari. Untuk malam harinya tambahkan dengan retinolnya. Retinolnya ini memang sedikit agak berminyak, tapi yang enak adalah ini lembab, jadi nggak bikin kulitku tuh kering. Jadi aku tidak perlu menambahkan mungkin facial oil atau apa, karena ini sudah menurut aku tuh formulasinya itu sudah cukup lembab. Tapi balik lagi, aku sangat-sangat menyarankan bahwa kalian tuh harus ngerti dengan kondisi kulit kalian. Sebelum kalian itu mencoba aktif macam-macam, aku sudah sering bilang bahwa tentukan dulu basicnya. Basic skincare itu harus bener-bener oke dulu, baru setelah itu kamu mainan dengan aktif semacam-macam, terutama retinol. Aku sangat-sangat tidak menyarankan kamu pakai retinol, tapi kamu belum tahu cara mainnya retinol. Kamu belum tahu basic kamu sudah main retinol, nanti kalau purging gimana, gitu kan? Makanya sebelum kamu tuh membeli sesuatu, membeli barang, sebaiknya kalian pelajari dulu
produk yang mau kamu beli itu seperti apa. Dan menurut aku, Something ini sudah sangat-sangat terbuka dan mendidik ya. Jadi mulai dari webnya, mulai dari Instagramnya itu sangat-sangat banyak info-info yang bisa kamu dapatkan. Jadi kamu tuh beli tuh nggak ngawur, nggak ngacak gitu loh. Menurut aku Something sudah sangat-sangat informatif sih untuk membahas produk-produknya. Dan aku juga melihat banyak influencer yang sudah mencoba dan memberikan review tentang produknya Something. Jadi menurut aku sudah sangat cukup untuk menjadi bekal kamu sebelum kamu beli Something. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga berfaedah, semoga membantu. Untuk pembelian Something, kamu bisa langsung cek aja di Beauty Haul, www.beautyhaul.com, atau nanti aku kasih link deh di bawah di description box, mau cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!